Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021? Saya doakan Anda semua yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah komentar, semakin hari hidupnya semakin penuh dengan kebaikan. Dan hidup di tahun yang baru ini, hidupnya tentu harus lebih baik daripada yang tahun sebelumnya. Semua impiannya harusnya terjadi. Semua resolusi harusnya juga terwujud. Dan ketika masih di awal tahun, itu waktu yang tepat untuk kita, untuk Anda membuat impian-impian baru, membuat resolusi baru di tahun 2021 ini. Anda bisa simak video saya sebelumnya tentang resolusi di tahun 2021 sebelum video ini ya. Video kemarin Anda bisa simak, Anda bisa dengarkan. Di situ saya memberikan 3 langkah untuk membuat semua impiannya bisa terjadi. Nah, di hari ini tadi pagi saya harus memberikan ujian proposal tugas akhir ke mahasiswa saya di informatika gitu ya. Seharusnya sih tadi jam 8:30, tapi saya minta untuk dimajukan setengah 8 karena jam 10-nya memang harus ada jadwal kelas AMC online. Yang namanya ujian itu sebetulnya bukan untuk mempersulit. Ujian bukan untuk menyusahkan. Kadang banyak orang melihat kata ujian itu dengan kacamata yang jelek, dengan perspektif yang negatif. Coba aja, kalau kita mendengar ujian Tuhan gitu, pasti yang dibayangkan, yang dipikirkan adalah sesuatu yang jelek kan? Entah itu bencana, entah itu kehancuran, entah itu situasi yang mungkin jatuh, dan pokoknya yang jelek aja. Seolah-olah yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang jelek, dan ini terbawa di semua aspek kehidupan. Kalau kita mau masuk sebuah perguruan tinggi negeri ada ujiannya, mau naik jabatan juga ada ujiannya, mau masuk kerja juga ada ujiannya. Dan banyak orang ketika mendengar kata ujian itu sudah stres duluan, sudah takut, sudah was-was dan sebagainya. Apalagi ujian tugas akhir itu sudah sepertinya sudah takut, gemeteran, dan akhirnya apa? Yang disampaikan lupa dan tidak memahami apa yang diujikan. Coba kalau kita menggeser persepsi kita, menggeser perspektif kita bahwa ujian itu sesuatu yang bagus sebetulnya. Ujian itu sesuatu yang menyenangkan, ujian itu sesuatu yang membuat level kita makin naik. Itu sebetulnya makna ujian. Termasuk juga ujian Tuhan dan ujian apapun juga. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang jelek. Jangan dianggap sesuatu yang memberatkan. Mungkin banyak penceramah yang bilang seperti itu, ya sudah, itu kesalahan mereka. Jadi coba kita lihat bahwa ujian itu adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang meningkatkan level pengetahuan kita dari level yang A menjadi level yang B. Itu makna dari ujian sebetulnya. Sehingga apa? Kalau kita melihat ujian dengan kacamata yang baik, pasti yang terjadi juga ujiannya ujian-ujian yang baik, ujian yang menyenangkan. Ujian hidup yang menyenangkan, bukan ujian hidup yang tidak enak. Misalnya, kita dapat uang lebih banyak, itu juga ujian. Ujian apa? Ujian untuk kita memahami bagaimana caranya memutar uang itu, bagaimana caranya mengelola uang itu supaya lebih banyak lagi. Itu juga ujian. Ketika mendapatkan mobil baru, ketika baru dapat seorang bayi, seorang anak, itu juga ujian. Ujian apa? Ujian untuk bagaimana kita bisa mendidik anak menjadi pribadi yang baik, bagaimana menggunakan mobil untuk keperluan yang baik. Itulah ujian sebetulnya.
Tapi kalau Anda memahami ujian itu sebagai sesuatu yang jelek, ya Anda dapatnya jelek. Makanya kalau kita mendengar ujian Tuhan, harus dengan perspektif yang baik, dengan kacamata yang menyenangkan. Ini bermula dari bagaimana kita melihat Tuhannya, bagaimana cara berpikir kita tentang Tuhannya. Kalau kita berpikir Tuhannya itu suka menghukum, suka memberikan azab, suka membantai gitu ya, itu jadinya salah. Kita sering dicekoi dengan berburuk sangka kepada Tuhannya. Padahal harusnya kita semua berbaik sangka sebaik-baik prasangka kepada Tuhannya. Bukankah Tuhan sudah menyuruh kita untuk menyebut Dia dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Artinya apa? Tidak ada celah sebetulnya untuk berpikir Tuhan itu jelek. Tidak ada celah sebetulnya berpikir Tuhan itu membuat sesuatu yang tidak baik. Tidak ada celah di situ. Kalau kita mau memahami makna dari Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu semua kembali kepada program yang ada di kepala kita. Tuhan mengatakan bahwa aku itu sesuai prasangka makhlukku. Nah, prasangka itu adalah program di kepala kita. Makanya semua orang dipaksa dan wajib untuk berpikir yang benar, berpikir yang menyenangkan. Makanya gunakan pikiran Anda. Anda dikasih kepala, dikasih otak, dikasih pikiran untuk berpikir, bukan untuk menghayal yang tidak jelas. Oke? Nah, seperti tadi, ketika saya memberikan kelas emosi online hari ini, pesertanya dari Klaten ya, dari Klaten. Beliau teman saya sebetulnya ketika kuliah, dan dia selalu membaca postingan di Facebook saya, dan dia menerapkan apa yang saya postingkan di situ. Dan dia mengatakan bahwa terima kasih Mas Firman itu ya, karena dengan menerapkan apa yang di Facebook, hidupnya lebih baik. Posisi dia di kantor cepat naiknya. Itu baru hanya sekedar membaca di postingan Facebook saya. Ketika tadi dia belajar, akhirnya dia mengatakan bahwa saya dapat rumusnya lengkap, saya dapat langkah-langkahnya 1, 2, 3-nya, dan buat saya ini sistematis, ini sesuatu yang berurutan dan sangat-sangat mudah untuk diterapkan karena sudah lengkap rumusnya, langkah-langkahnya sudah ada, tinggal dipakai. Karena dia juga orang IT juga, dia bilang ini sama dengan kita di kantor ngurusin BTS, ngurusin jaringan, tinggal digunakan, sudah lengkap langkah-langkahnya dari 1, 2, 3, dan saya percaya pasti ini jauh lebih baik daripada saya sekedar baca di postingan Facebooknya Mas Firman. Banyak orang ketika bertanya kenapa AMC-nya mahal, kenapa tidak gratis? Kalau mau gratis, Anda bisa baca di Facebook saya, Anda bisa baca di majalah sugesti, Anda bisa dengarkan di Cahaya Kehidupan. Saya sudah share kan di situ, saya sudah share gratis, saya sudah share semuanya. Anda bisa baca gratis, bisa download gratis. Tapi memang ketika Anda mau belajar utuh, tentu saya harus membuat pemahaman Anda dari bawah sampai seutuhnya, dan itu memang butuh kelas. Tidak bisa saya jelaskan hanya lewat YouTube, hanya lewat majalah. Nanti yang ada Anda salah persepsi, Anda salah pemahaman, ujung-ujungnya gila. Sudah nonton video saya sebelumnya yang bahwa banyak orang ilmu terus gila. Nah, itu yang saya takutkan. Kalau Anda hanya sekedar baca lalu membuat persepsi sendiri, akhirnya apa? Jadi salah dan otak Anda jadinya konslet. Hati-hati ya. Oke. Selamat malam, selamat istirahat. Izinkan tubuh Anda untuk tidur dan nikmati malam ini dengan penuh kedamaian. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.